Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to YouTube channel Miming Hardianto. Kali ini saya akan membacakan kisah asal mula Idul Adha, yaitu ketika Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Hari Raya Kurban identik dengan penyembelihan hewan ternak berupa kambing, sapi, atau kerbau yang dagingnya dibagi-bagikan kepada masyarakat tak mampu. Penyembelihan hewan kurban selama Hari Raya Idul Adha merupakan ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat muslim yang mampu, mulai dari saat Hari Raya Idul Adha hingga Hari Tasyrik selesai. Ibadah kurban pertama kali diperkenalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Perintah berkurban datang ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji keimanan Nabi Ibrahim dengan memintanya menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nah, berikut kisah Nabi Ibrahim alaihissalam saat diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya. Ismail adalah putra Nabi Ibrahim dari istrinya Siti Hajar. Ismail merupakan putra yang sudah lama ditunggu-tunggu kehadirannya. Diriwayatkan Ismail lahir saat umur Nabi Ibrahim mendekati 100 tahun. Dalam usia Nabi Ibrahim yang sudah senja, ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniakan anak yang soleh. Allah pun mengabulkan permohonannya dan mengaruniakannya seorang anak yang mulia dan penyabar. Ketika Ismail beranjak besar, disebutkan berusia sekitar 14 tahun, Allah pun menguji ketaatan dan keikhlasan Nabi Ibrahim serta putranya, yaitu dengan meminta menyembelih Ismail. Perintah ini datang dalam mimpi Nabi Ibrahim yang kemudian disampaikan kepada Nabi Ismail untuk meminta pendapatnya. Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Quran Surat Asy-Syafa'at ayat 102. Idul Adha pada setiap tanggal 10 Zulhijjah juga dikenal dengan sebutan Hari Raya Haji, di mana kaum muslimin yang sedang menunaikan haji yang utama, yaitu wukuf di Arafah. Mereka semua memakai pakaian serba putih dan tidak berjahit, yang disebut pakaian ihram, melambangkan persamaan akidah dan pandangan hidup. Mempunyai tatanan nilai, yaitu nilai persamaan dalam segala segi bidang kehidupan. Tidak dapat dibedakan antara mereka, semuanya merasa sederajat, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Perkasa, sambil bersama-sama membaca kalimat talbiyah. Di samping Idul Adha dinamakan Hari Raya Haji, juga dinamakan Idul Kurban, karena pada hari itu Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Bagi umat muslim yang belum mampu mengerjakan perjalanan haji, maka ia diberi kesempatan untuk berkurban, yaitu dengan menyembelih hewan kurban sebagai simbol ketakwaan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita menengok sisi historis dari perayaan Idul Adha ini, maka pikiran kita akan teringat kisah teladan Nabi Ibrahim, yaitu ketika beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menempatkan istrinya Siti Hajar bersama Nabi Ismail putranya, yang saat itu masih menyusu. Mereka ditempatkan di suatu lembah yang tandus, gersang, tidak tumbuh sebatang pohon pun. Lembah itu demikian sunyi dan sepi, tidak ada penghuni seorang pun.
Nabi Ibrahim sendiri tidak tahu apa maksud sebenarnya dari wahyu Allah yang menyuruh menempatkan istri dan putranya yang masih bayi itu ditempatkan di suatu tempat paling asing di sebelah utara kurang lebih 1.600 km dari negaranya sendiri, yaitu Palestina. Akan tetapi baik Nabi Ibrahim maupun istrinya Siti Hajar menerima perintah itu dengan ikhlas dan penuh tawakal. Karena pentingnya peristiwa tersebut, Allah mengabadikannya dalam Al-Quran, Quran Surat Ibrahim ayat 37. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di suatu lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumahmu, yaitu Baitullah yang dimuliakan. Ya Tuhan kami, sedemikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah kami sebagai manusia yang cenderung kepada mereka dan berilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa tatkala Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui Nabi Ismail, beliau mencari air kian kemari sambil lari-lari kecil atau sa'i antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril membuat mata air Zam-Zam. Siti Hajar dan Nabi Ismail memperoleh sumber kehidupan. Lembah yang dulunya gersang itu mempunyai persediaan air yang melimpah. Datanglah manusia dari berbagai pelosok, terutama para pedagang, ke tempat Siti Hajar dan Nabi Ismail untuk membeli air. Datang rejeki dari berbagai penjuru dan makmurlah tempat sekitarnya. Akhirnya lembah itu hingga saat ini terkenal dengan kota Mekah, sebuah kota yang aman dan makmur. Berkat doa Nabi Ibrahim dan berkat kecakapan seorang ibu dalam mengelola kota dan masyarakat, kota Mekah yang aman dan makmur dilukiskan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kiamat." Quran Surat Al-Baqarah ayat 126. Dari ayat tersebut kita memperoleh bukti yang jelas bahwa kota Mekah hingga saat ini memiliki kemakmuran yang melimpah. Jamaah haji dari seluruh penjuru dunia memperoleh fasilitas yang cukup selama melakukan ibadah haji maupun umroh. Hal itu membuktikan tingkat kemakmuran modern dalam tata pemerintahan dan ekonomi, serta keamanan hukum, sebagai faktor utama kemakmuran rakyat yang mengagumkan. Yang semua itu menjadi dalil bahwa doa Nabi Ibrahim dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kemakmuran tidak hanya dinikmati oleh orang Islam saja, orang-orang yang tidak beragama Islam pun ikut menikmatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kepada orang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali." Quran Surat Al-Baqarah ayat 126. Idul Adha dinamai juga Idul Nahar, artinya hari raya penyembelihan. Hal ini untuk memperingati ujian paling berat yang menimpa Nabi Ibrahim. Akibat dari kesabaran dan ketabahan Ibrahim dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan, Allah memberinya sebuah anugerah, sebuah kehormatan, Halilullah, yang artinya kekasih Allah. Setelah gelar Al-Halil disandangnya, malaikat bertanya kepada Allah,
"Ya Tuhanku, mengapa engkau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihmu, padahal ia disibukkan oleh urusan kekayaan dan keluarganya?" Allah berfirman, "Jangan menilai hambaku Ibrahim ini dengan ukuran lahiriah. Tengoklah isi hatinya dan amal baktinya." Sebagai realisasi dari firman-Nya ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan pada para malaikat menguji keimanan serta ketakwaan Nabi Ibrahim. Ternyata kekayaan dan keluarganya tidak membuatnya lalai dalam taatnya kepada Allah. Dalam kitab Mishkatul Anwar disebutkan bahwa konon Nabi Ibrahim memiliki kekayaan 1000 ekor domba, 300 lembu, dan 100 ekor unta. Riwayat lain mengatakan kekayaan Nabi Ibrahim mencapai 12.000 ekor ternak, suatu jumlah yang menurut orang di zamannya adalah tergolong miliuner. Ketika pada suatu hari Ibrahim ditanya oleh seseorang, "Milik siapa ternak sebanyak ini?" Maka dijawabnya, "Kepunyaan Allah, tapi kini masih milikku. Sewaktu-waktu bila Allah menghendaki, aku serahkan semuanya. Jangankan cuma ternak, bila Allah meminta anak kesayanganku Ismail, niscaya akan aku serahkan juga." Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim mengemukakan bahwa pernyataan Nabi Ibrahim yang akan mengorbankan anaknya jika dikehendaki oleh Allah itulah yang kemudian dijadikan bahan ujian, yaitu Allah menguji iman dan takwa Nabi Ibrahim melalui mimpinya yang hak, agar ia mengorbankan putranya yang kala itu masih berusia 7 tahun. Anak yang elok rupawan, sehat lagi cekatan ini, supaya dikorbankan dan disembelih dengan menggunakan tangannya sendiri. Sungguh sangat mengerikan. Peristiwa spektakuler itu dinyatakan dalam Al-Quran. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Quran Surat As-Safaat ayat 102. Ketika keduanya siap untuk melaksanakan perintah Allah, datanglah setan sambil berkata, "Ibrahim, kamu orang tua macam apa kata orang nanti? Anak saja disembelih. Apa kata orang nanti? Apa tidak malu? Tega sekali anak satu-satunya disembelih. Coba lihat, anaknya lincah seperti itu. Anaknya pintar lagi, enak dipandang. Anaknya patuh seperti itu, kok dipotong. Tidak punya lagi nanti setelah itu. Tidak punya lagi yang seperti itu. Belum tentu nanti ada lagi yang seperti dia." Nabi Ibrahim sudah mempunyai tekad. Ia mengambil batu lalu mengucapkan, "Bismillahi Allahu Akbar." Batu itu dilempar. Akhirnya seluruh jamaah haji sekarang mengikuti apa yang dulu dilakukan oleh Nabi Ibrahim ini di dalam mengusir setan dengan melempar batu sambil mengatakan, "Bismillahi Allahu Akbar." Dan hal ini kemudian menjadi salah satu rangkaian ibadah haji, yakni melempar jumroh. Nabi Ibrahim memantapkan niatnya. Nabi Ismail pasrah bulat-bulat seperti ayahnya yang telah tawakal. Sedetik setelah pisau nyaris digerakkan, tiba-tiba Allah berseru dengan firman-Nya, menyuruh menghentikan perbuatannya. Tidak usah diteruskan pengorbanan terhadap anaknya. Allah telah meridhoi kedua ayah dan anak memasrahkan tawakal mereka. Sebagai imbalan keikhlasan mereka, Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai korban, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran Surat Asy-Syaf'at ayat 107 hingga 110.
dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim atau pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Menyaksikan tragedi penyembelihan yang tidak ada bandingannya dalam sejarah umat manusia itu, malaikat Jibril kagum, seraya terlontar darinya suatu ungkapan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim menjawab, La ilaha illallah wallahu akbar, yang kemudian disambung oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang paling besar dalam sejarah umat manusia itu membuat Nabi Ibrahim menjadi seorang nabi dan rasul yang besar dan mempunyai arti besar. Peristiwa yang dialami Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail di atas bagi kita harus dimaknai sebagai pesan simbolik agama yang mengandung pembelajaran paling tidak pada 3 hal. Pertama, ketakwaan. Pengertian takwa terkait dengan ketaatan seorang hamba pada Sang Khalik dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Koridor agama Islam mengemas kehidupan secara harmoni, seperti halnya kehidupan dunia akhirat, bahwa meraih kehidupan baik, hasanah, di akhirat kelak perlu melalui kehidupan di dunia, yang merupakan ladang untuk memperbanyak kebajikan dan memohon ridhonya, agar tercapai kehidupan dunia dan akhirat yang hasanah. Sehingga kehidupan di dunia tidak terpisah dari upaya meraih kehidupan hasanah di akhirat nanti. Tingkat ketakwaan seseorang dengan demikian dapat diukur dari kepeduliannya terhadap sesamanya. Contoh, seorang wakil rakyat yang memiliki tingkat ketakwaan yang tinggi tentu tidak akan memanfaatkan wewenang yang dimiliki untuk memperkaya dirinya sendiri. Bahkan orang seperti ini akan merasa malu jika kehidupannya lebih mewah daripada rakyat yang diwakilinya. Kesiapsediaan Ibrahim untuk menyembelih anak kesayangannya atas perintah Allah menandakan tingginya tingkat ketakwaan Nabi Ibrahim, sehingga tidak terjerumus dalam kehidupan hedonis sesaat yang sesat. Lalu dengan kuasa Allah ternyata yang disembelih bukan Ismail, melainkan domba. Peristiwa ini pun mencerminkan Islam sangat menghargai nyawa dan kehidupan manusia. Islam menjunjung tinggi peradaban manusia. Yang kedua, hubungan antar manusia. Ibadah-ibadah umat Islam yang diperintahkan Tuhan senantiasa mengandung 2 aspek tak terpisahkan, yakni kaitannya dengan hubungan kepada Allah atau hablum minallah dan hubungan dengan sesama manusia atau hablum minan nas. Ajaran Islam sangat memperhatikan solidaritas sosial dan mengejawantahkan sikap kepekaan sosialnya melalui media ritual tersebut. Saat kita berpuasa, tentu merasakan bagaimana susahnya hidup seorang duafa yang memenuhi kebutuhan pangannya sehari-hari saja sulit. Lalu dengan menyembelih hewan kurban dan membagikannya kepada kaum tak berpunya itu merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial seseorang muslim kepada sesamanya yang tidak mampu. Kehidupan saling tolong-menolong dan gotong royong dalam kebaikan merupakan ciri khas ajaran agama Islam. Hikmah yang dapat dipetik dalam konteks ini adalah seorang muslim diingatkan untuk siap sedia berkurban demi kebahagiaan orang lain, khususnya mereka yang kurang beruntung. Waspada atas godaan dunia agar tidak terjerembab perilaku tidak terpuji seperti keserakahan, mementingkan diri sendiri,
dan kelalaian dalam beribadah kepada Sang Pencipta. Ketiga, peningkatan kualitas diri. Hikmah ketiga dari ritual keagamaan ini adalah memperkukuh empati, kesadaran diri, pengendalian dan pengelolaan diri yang merupakan cikal bakal akhlak terpuji seorang muslim. Akhlak terpuji dicontohkan Nabi seperti membantu sesama manusia dalam kebaikan, kebajikan, memuliakan tamu, mementingkan orang lain, dan senantiasa sigap dalam menjalankan segala perintah agama dan menjauhi hal-hal yang dilarang. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Muhammad memiliki akhlak yang agung. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Dalam Islam, kedudukan akhlak sangat penting, merupakan buah dari pohon Islam berakarkan akidah dan berdaun syariah. Segala aktivitas manusia tidak terlepas dari sikap yang melahirkan perbuatan dan tingkah laku manusia. Sebaliknya, akhlak tercela dipastikan berasal dari orang yang bermasalah dalam keimanan, merupakan manifestasi dari sifat-sifat setan dan iblis. Dari sejarahnya itu, maka lahirlah kota Mekah dan Ka'bah sebagai kiblat umat Islam seluruh dunia, dengan air Zam-Zam yang tidak pernah kering sejak ribuan tahun silam. Sekalipun tiap harinya dikuras berjuta-juta liter, sebagai tonggak jasa seorang wanita yang paling sabar dan tabah, yaitu Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail. Setelah Nabi Ishak dan keturunannya, kemurnian ajaran pun terkontaminasi, bahkan orang-orang Jurhum menimbun sumur Zam-Zam sebagai bentuk dari ketidaksenangan. Sampai akhirnya Abdul Muthalib bin Hashim atau Bani Hashim yang suka sekali berada di dekat Ka'bah dan sering menghamparkan tikar dan berbaring di dalam hijir bermimpi, berdialog agar menggali sumber air yang manis. Galilah ia, maka engkau tak akan pernah menyesal, karena ia adalah pusaka yang amat kaya dari nenek moyang yang paling luhur. Ia tak akan pernah kering, tak juga berkurang dalam memenuhi kebutuhan semua jemaah haji. Sosok dalam mimpi kemudian mengarahkan mencari satu tempat yang lembab, penuh darah, penuh kotoran, tempat semut-semut bersarang dan burung gagak mematuk-matuknya. Kemudian Abdul Muthalib diperintahkan berdoa demi air jernih yang melimpah dan akan memberi minum seluruh tamu Allah melalui hajinya. Ketika pagi tiba, Abdul Muthalib bertawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah dan terdengar kepalan sayap burung. Setelah menyusuri jalan, beliau menemukan tempat yang dideskripsikan dalam mimpi. Kemudian beliau membawa pangkur-pangkur dengan anaknya. Menggali ini tidak mudah karena banyak orang memprotes Abdul Muthalib karena dianggap melakukan pelanggaran menggali tanah suci. Tapi beliau bersikukuh sampai akhirnya menemukan dinding peti batu dan jadi bahan perebutan. Tapi kemudian harta sumur Zam-Zam ini disimpan di Ka'bah, dan sejak saat itu disepakati Bani Hashim bertanggung jawab terhadap sumur Zam-Zam sebagai penyedia air kebutuhan jamaah haji. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.